Kita nih untungnya Pak, untung ya, syarat sahnya sholat itu bukan khusyuk. Kalau itu menjadi syarat sah sholat, saya yakin nggak ada yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, wabil khusus Imam Besar Masjid Istiqlal Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, para alim ulama, para asatiz, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat asar Masjid Istiqlal rahimakumullah. Marilah sama-sama kita lanjutkan ibadah kita dengan mengikuti pengajian ba'da asar atau pengajian hawamis yang diadakan di Masjid Istiqlal pada salat asar. Semoga duduknya kita di tempat yang mulia ini dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kitab Irsyadul Ibad ila Syabir Rasyad yang dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari Asy-Syafi'i. Kitab ini yang kalau kita terjemahkan adalah kitab Irsyad adalah petunjuk, Al-Ibad adalah hamba. Artinya kitab ini adalah sebuah petunjuk bagi hamba Allah ila Syabir Rasyad, kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan yang lurus, jalan yang lurus. Makanya isi dari kitab ini memiliki keragaman, di antaranya masalah keimanan dan juga masalah fikih, tasawuf, akhlak dan beraneka macam permasalahan yang lain. Pada bulan yang lalu kita membahas tentang keimanan yang dikisahkan oleh Imam Syafi'i, di mana saat itu beliau menemukan bertemu dengan seorang pendeta yang sedang tawaf. Pada akhirnya pendeta itu bercerita asal muasal kenapa beliau mendapat hidayah sehingga beliau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab terdampar dari lautan ke suatu pulau. Lalu saat itu bertemu dengan hewan yang sangat aneh, di mana hewan ini adalah sosok jin yang berubah menjadi seekor makhluk yang aneh, sehingga ia memberikan petunjuk sehingga pendeta ini mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jalan hidayah orang berbeda-beda, ya, tetapi hidayah adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu ya hak Allah, prerogatif Allah, tidak ada orang bisa campur tangan, adalah masalah hidayah. Jadi itu hidayah adalah petunjuk dari Allah yang tidak bisa manusia campur tangan di dalamnya. Walaupun mungkin saja kita menjadi jalan hidayah, tetapi hidayah itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedikit kita melanjutkan masih dalam bab iman. Kita akan menuntaskan bab ini dalam beberapa minggu ke depan. Nanti akan ada bab selanjutnya tentang masalah murtad, ya, bahaya murtad dan hal-hal yang bisa menyebabkan murtad, ya. Mungkin kita memahami selama ini murtad itu keluar dari Islam. Tapi di kitab ini nanti akan dibahas, boleh jadi murtad itu
karena kita berbicara ya yang kita tidak sadar sehingga mengakibatkan murtad. Nanti tentunya di pertemuan yang akan datang. Nah, pada hari ini kita sedikit ya mengisi sekitar 10 sampai 15 menit. Saya melanjutkan kitab ini karena ini kitab kuning ya, masih agak gundul kitab ini. Jadi perlu kita pahami pelan-pelan ya. Semoga dapat berkah kita membaca kitab yang dikarang oleh para ulama-ulama terdahulu ya. Terutama kitab Irsyadul Ibad ini. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi. Telah berkata pengarang kitab ini di mana dikatakan wa hukiya Syekh Abdullah Al-Yafi rahimallahu fi kitabihim, telah dikisahkan, telah diceritakan ya. Jadi cerita ini cerita yang non fiktif, artinya faktual ya, bukan dongeng atau cerita-cerita yang tidak benar, tapi cerita ini pernah dialami oleh Syekh Abdullah Al-Yafi rahimallahu fi kitabih. Di dalam kitabnya beliau mengatakan Raudur Rayahin. Ada kitab yang bernama Raudah Ar-Rayahin. Annahu kana fil umamil madiyah. Beliau menceritakan bahwa dahulu kala ada seorang raja. Madiyah Malikun Tamarudda. Ada seorang raja yang durjana atau raja yang binal. Ya, ini ya, Tamurda ini dalam bahasa Arab binal. Ala rabbihi, ya, dia menentang Tuhannya. Fa ghazahul muslim, ya. Dan saat itu kaum muslimin sangat tidak suka dengan raja ini. Sampai raja ini diperangi oleh kaum muslimin saat itu. Fa akhadahu asiru. Nah, maka diperangi dan kaum muslimin mendatangi raja tersebut. Lalu mereka kaum muslimin ini ya musyawarah, mufakat bagaimana cara membunuh raja yang sudah keterlaluan ini. Ya, sudah sangat keterlaluan, ya. Wa qalu bi ayyi qatalahu naqtalahu. Wa ajtama'a ra'yahum ala ayyaj'alu lahu kumkuma aziman. Kaum muslimin saat itu berkumpul bersepakat memikirkan bagaimana raja ini yang sudah sangat ya durjana, sangat binal dan sangat keji ya. Saat itu memikirkan bagaimana cara membunuh raja tersebut ya. Nah, maka mereka sepakat ya menjadikan ya sebuah bejana kumkoma azima ya. Kumkoma itu dalam bahasa Arab adalah bejana, Pak. Ya. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab itu makna satu itu bisa banyak, Pak. Bejana itu dalam bahasa Indonesia wi'aun. Tergantung bejananya bejana apa dulu. Bejana untuk memasak air namanya kumkuma. Kalau bejana saja wi'aun. Jadi memang hebat nih bahasa Arab. Ya, beda kalau kita belajar bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris mungkin hanya satu kita kata, tapi kosakata bahasa Arab itu ragam. Ya, ya satu makna ini bisa bermacam. Bejana ini bisa banyak bahasa Arabnya. Ya. Jadi kalau kita baca kitab kuning, tidak hanya bisa bahasa Arab, tetapi kita harus tahu maksudnya. Maksud dari arah bacaan kitab kuning ini. Wa yaj'alu fihi wa tauqiduhu tahtahunar. Ya. Jadi dia menyiapkan bejana yang besar di mana ia letakkan api di bawahnya. Sudah siap-siap mau ibarat kita mau digoreng nih. Mau direbus raja ini ya. Karena udah sangat sangat lalim ya, zalim ya.
wala yaqtulu hatta yaqidhuhu ta'mul azab, ya. Ya, mereka ya meletakkan ya sebagai siksaan yang sangat besar, ya. Nah, ternyata di sini dikatakan fa'alu zalika bihi faja'ala yad'u aliha wahidan ba'da wahid. Jadi Pak, raja ini ternyata dia menyembah Tuhan, dewa-dewa, ya. Satu-satu dipanggil namanya, dewa ini, dewa itu, dewa ini, dewa itu dipanggil. Waktu udah mau direbus di bejana ini, ya. Udah mau direbus di bejana besar ini, udah mau direbus dia, ya. Tapi dia manggil minta tolong sama Tuhan-Tuhannya tuh yang dia sembah selama hidupnya. Ya fulan, kata raja ini minta sama Tuhan yang ia sembah. Ya fulan, innama kuntu abduka. Wahai fulan, sungguh aku ini adalah hambamu. Ya. Anqadani bima ana fihi falamma ra'al aliha. Ya, dikatakan bahwasanya saya sedang merasakan panasnya api, ya. Falamma ra'al aliha, ketika itu Tuhan tidak menolong raja itu, Pak. Jadi dicuekin sama Tuhannya, ya. Jadi ternyata dia punya Tuhan selama ini yang disembah, ternyata tidak bisa menolong dalam keadaan sulit, ya. Nah, rafa'a ra'sahu ila sama, ketika ia sudah minta tolong sama dewa-dewanya Tuhan yang disembah, ia ngelihat ke atas. Rafa'a ila sama, yang melihat kepalanya diangkat ke atas ke langit, lalu ia mengatakan waqala la ilaha illallah wada'a mukhlisan. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini nggak tahu nih raja tahu dari mana kalimat ini. Ya, mungkin saat itu dia tahu kalimat ini mujarab. Kalau dibaca bisa bisa menolong dirinya. Ya. Dia mengangkat kepalanya ke atas, seraya mengucap la ilaha illallah dengan ikhlas. Ya. Kan kadang-kadang, mohon maaf, kita ngucapin la ilaha illallah sambil hati kita adanya di rumah. Hati kita adanya di kantor. Terus terang aja. Betul apa betul, Pak? Ya. Kita zikir ini, mohon maaf, ya. Kadang-kadang zikir hatinya ini nggak nyambung sama zikir, ya. Hatinya nggak nyambung. Makanya syarat zikir itu harus ikhlas. Ikhlasnya itu connect antara yang kita baca, hati kita paham, kita resapi. Baru itu ada dampak atau efeknya, ya, ada efeknya. Makanya raja ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas. Apa yang terjadi saat itu? Wasabballahu alaihi mus'iban ma minas sama. Saat itu Allah turunkan hujan dari langit, ya. Fa'atil kanar, maka api itu mati, Pak. Api itu padam, ya. Karena pertolongan Allah tuh. Allah kasih pertolongan, ya, kepada raja itu karena ia mengucap kalimat la ilaha illallah. Jadi ini sebetulnya, Pak, cerita ini mengarahkan kepada kita bahwa keutamaan kalimat la ilaha illallah, yaitu kita baca tuh setiap hari, ya. Kalimat ini jangan kita lepas baca. Tapi kalimat ini harus dibaca, kita resapi, ya. Karena mohon maaf, terus terang, ada zikir yang doa kita baca itu antara kita yang baca sama orang yang ulama ikhlas wali itu beda, Pak. Kalau wali mungkin baca doa sebentar, tapi diijabah oleh Allah, ada dampaknya. Wirid yang dia baca dampaknya. Tapi mohon maaf, mungkin kita ini baca, beda orang, beda khasiat, beda manfaat, ya. Kadang-kadang seperti itu karena mungkin, ya mohon maaf, mungkin yang kita baca masih kita belum menyatu atau belum fokus apa yang kita baca, ya. Atau juga mohon maaf, mungkin masih ada, ya, nempel dalam diri, ya, dunia dan seterusnya. Seperti itu keadaan. Tetapi ada memang yang kalau kita baca dalam keadaan kepepet,
ya. Dalam keadaan kepepet tuh Allah tolong, ya Allah tolong karena bacaan yang kita baca. Kadang-kadang seperti itu, Pak, ya. Itu terjadi, ya, itu bukan 1-2 orang, ya, mengalami kejadian tersebut. Nah, maka air itu memadamkan api yang ingin membakar, ya, dari bejana itu, ya, wajaat rihun, maka tiba-tiba angin datang juga. Angin datang juga, ya, tentu angin ini, air ini kan datang bukan atas perintah siapa-siapa, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kisah Nabi Ibrahim, Pak. Ya, kita sudah bacalah bagaimana Nabi Ibrahim dibakar, ya. Itu Allah berikan pertolongan, ya. Akhirnya dengan padam, ya, api itu, ya, dengan air dan tidak membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di situ dikatakan, ya, angin datang tiba-tiba, zalika kumkuma waju'ilat taduru rabbiha bainas sama wal ard. Itu bejana ketika angin itu datang, dia muter-muter di atas langit. Di atas langit, daur bainas sama wal ard. Wa huwa yaqulu la ilaha illallah. Maka ia mengucap kalimat la ilaha illallah. Nah, di sini dikatakan, ya, faqadzafat ila qaumi la ya'buduna azza wa jalla wa huwa yaqul. Maka saat itu, ya, dikatakan, ya, bahwasanya, ya, faqadzafathu, ya, dikumpulkan, ya, suatu kaum la ya'budunallah azza wa jalla, tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi dia terdampak, dia ketika angin itu memutarkan, ya, bejana yang tadi mau menjadi tempat rebusan dia, Pak, muter, akhirnya terlempar tuh bejana ke suatu tempat, ya, ke suatu tempat layak buduna, di mana tempat itu ada suatu kaum yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa yaqulu la ilaha illallah fastakhrijuhu wa qalu waihaka malikun, ya. Nah, saat itu ia mengucap lagi la ilaha illallah, maka keluarlah ia dari selamat dari bahaya yang tadi mengancamnya. Faqala ana malikun. Nah, dia cerita sama kaum, ya, Pak. Jadi kisah ini, ya, bukan kisah dalam sinetron. Mohon maaf kalau sinetron benarnya itu sekian persen, Pak. Tapi kalau ini benar 100% ke kisah ini, ya. Sampai terdampar ke suatu tempat, di situ ada kaum yang tidak menyembah Allah, diceritain oleh raja tadi. Diceritain kisahnya dari awal bahwa saya mengalami ini, mengalami itu, ya, mau direbus di bejana yang besar, udah mau mati itu raja, ya, udah mau mati, tapi karena ia mengucap kalimat la ilaha illallah, maka dia mengalami suatu peristiwa seperti yang tadi saya ceritakan, ya, ya, karena ada datang hujan, datang angin, sehingga ia tidak terbakar oleh api, ya. Qala ana malikun bani fulan kana min amri wa khabari kita wa qis alaihim aqissafa aminu. Nah, dikisahkan raja ini mengisahkan kepada kaum tadi, sehingga kaum itu mendengar kisah raja ini, kaum itu ikut beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini singkatnya, Pak, kisah ini, cerita ini adalah cerita yang benar terjadi, dialami oleh Syekh Abdullah Al-Yafi rahimallahu, dan diceritakan dalam kitab beliau. Pernah terjadi dahulu kala ada raja yang demikian durjana dan sangat lalim, sehingga dia mendapat jalan hidayah, ya, mendapat jalan hidayah. Karena orang kadang-kadang mendapat hidayah itu macam-macam, Pak. Bisa jadi tiba-tiba, ya, mendengar azan misalkan. Ya, ada kisah banyak orang, ya, beriman kepada Allah itu hidayah itu datang seperti tadi, ya, yang mengalami siksaan, mengalami
seperti tadi sehingga ia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya ini selain menceritakan jalan hidayah juga menceritakan keutamaan kalimat la ilaha illallah. Itu kalau kita baca insya Allah ya akan manfaatnya akan kita rasakan. Seperti pisau, Pak. Seperti pisau. Itu pisau kalau diasah tajam apa tajam? Tajam nggak? Tajam ya. Ibarat zikir. Kalau kita baca terus, ya makanya setiap sholat ada zikir yang nggak boleh kita lepas tuh, Pak. Amalin terus sampai ajal menjemput kita. Amalin, istiqomahin zikir. Ya, apa kita bisa subhanallah subhanallah terus baca. Ya, sebetulnya hampir 1000 kali bagusnya itu kita baca zikir-zikir yang mungkin kita bisa. Ya, bisanya baca alhamdulillah terus. Nanti zikir ini ya ibarat diasah terus senjata kita itu kalau kita butuh nanti tajam tuh. Tajam. Kadang-kadang kan mohon maaf ya. Kita kalau lagi kepepet baru minta sama Allah ya, baca zikir. Lagi kepepet ya. Waduh, ya lagi kepepet ya, udah mau jatuh misalkan ya. Ke jurang nauzubillah ya. Itu baru ingat Allah, ya Allah tolong, minta tolong. Nah gitu kan. Kalau kita wali, ulama mungkin datang deh doa kita yang pangkas gitu kan. Ya kita jarang, mohon maaf, udah jarang kita amalin wirid-wirid ya tertentu zikir. Nah ini juga kurang ya, senjata kita kurang mantap. Maka dari itulah mari dengan kisah ini sebetulnya memberikan pelajaran kepada kita sekalian. Mari kembali kita jangan lepas berzikir kepada Allah ya, terutama kalimat la ilaha illallah ini, Pak. Ya, jadi orang sudah banyak mengalami kedahsyatan juga keutamaan membaca zikir la ilaha illallah. Ya, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, jadi ketahuilah ya sebaik-baiknya zikir adalah mengucap kalimat la ilaha illallah. Lagi di kantor kita ngucap la ilaha illallah, lagi di rumah la ilaha illallah, terus lagi bawa mobil ya baca zikir, lagi naik motor juga bisa baca zikir la ilaha illallah. Jadi hati kita ini nggak lalai ya, nggak gofil ya, hati kita connect terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, Pak, kalau kita sering mengamalkan zikir-zikir wirid-wirid khusus, insya Allah suatu saat zikir yang kita baca ini ya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita dalam keadaan susah ya. Misalkan kita mengalami di kantong tinggalan lagi dompet di rumah gitu kan. Ya, mau naik mobil nggak ada ongkos. Tahu-tahu ada yang Allah kasih pertolongan tuh, ya. Ya. Wallahu a'lam dari mana itu Allah kasih pertolongan. Ya. Itu hebatnya, dahsyatnya zikir yang kita baca. Jadi inilah kisah yang memberikan pelajaran bagi kita sekalian bahwa kita harus selalu ya membaca zikir, membaca wirid ya yang menjadi amalan kita sehari-hari, yang insya Allah ya wirid yang kita baca tidak hanya di lisan saja, tapi zikir ini harus kita resapi ya. Makanya orang-orang sufi tasawuf, Pak, ya la ilaha illallah itu baca 1000 kali ya, toriko baca tuh 1000 kali ya, la ilaha illallah. Kita la ilaha illallah, memahami tidak ada Tuhan selain Allah, illallah ya, kecuali Allah ya. Harta yang selama ini mungkin jadi Tuhan ya, tidak ada lagi itu. Semuanya ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu kita resapi dengan sebaik-baik, insyaallah zikir ini dapat menolong kita sekalian. Wirid-wirid yang kita baca insyaallah. Ini kan lagi musim gempa, Pak. Ya, musim gempa ya. Ya, ini zikir ini sebetulnya bisa menolak bala. Ya, kita nggak tahu bencana itu kan, kita nggak tahu, Pak. Ya, saudara-saudara kita ini nggak ada yang tahu. Coba di Cianjur itu, ya, ada guru yang melintasi ya jalan
Ya, atau longsor. Gempa tuh longsor kan. Akhirnya guru itu mau ke tempat ngajarnya misalkan TK itu kan. Akhirnya hilang sampai sekarang ya. Gak ketahuan kemana itu. Karena mungkin kena tumpukan longsor itu gitu kan. Jadi nggak ada yang tahu, orang manusia ini nggak ada yang tahu bencana itu datang kapan, di mana, dan kepada siapa. Ya. Kita nggak ada yang tahu kan. Alhamdulillah kita bisa sampai Istiqlal dari kantor, dari rumah ya, naik kendaraan. Ya. Ada mungkin saudara-saudara kita ya terpleset, terjatuh di jalan, nggak ada yang tahu. Ya, makanya insya Allah kita amalkan zikir-zikir yang menjadi insya Allah menjadi rutin kita. Ya, zikir yang dibaca itu menjadi wirid, Mbak. Jadi bedanya wirid dan zikir itu, wirid itu adalah amalan yang kita baca rutin. Ya, wirid seperti wirdul latif. Kita baca habis subuh, habis maghrib. Sore kita baca wirdul latif, ya itu bisa melembutkan hati kita, ya dan juga melancarkan rezeki kita. Ada ratibul atos, ratibul akbar, kubro, ada ratibul haddad, ya dikarang Habib Abdullah bin Alawi al Haddad, ada ratib al atos, Habib Umar bin Abdurrahman al atos, dibaca tuh Pak, ya alhamdulillah dengan zikir itu insya Allah, ya kebetulan. Mungkin di antara kita ada juga yang tahun lalu kena COVID ya. Dengan bacaan ini insya Allah bisa menenangkan pikiran kita, akan jauh dari penyakit dan juga virus. Ya, baik, ini saya kira amalan yang bisa kita lakukan sebagai pelajaran bagi kita sekalian. Ya, bayangkan orang di luar Islam saja, ya orang yang belum beriman kepada Allah, ketika ia mengucap kalimat la ilaha illallah, ya dia baru sadar ya bahwa Tuhan selain Allah itu tidak bisa menolongnya. Tapi ketika ia memanggil Allah dengan kalimat la ilaha illallah, Allah bantu dan Allah berikan pertolongan. Bagaimana dengan kita ini yang sudah benar-benar beriman, ya sudah mengucap syahadat, ya sudah mengucap la ilaha illallah, ya mungkin kita hanya perlu memantapkan saja bacaan kita. Ya, jangan sampai zikir itu Pak, sekali lagi sebelum saya tutup, zikir itu harus khusyuk. Ya, zikir itu harus khusyuk Pak. Tapi kalau sholawat baiknya khusyuk, tapi kalau enggak khusyuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dahsyatnya sholawat. Ya, bedanya sholawat dengan zikir biasa itu beda Pak, ya karena ini keutamaan Rasulullah. Ya kita sholawat nih, mungkin kita sambil kerja, sambil ngetik di kantor, sholawat, pikiran kita kemana, hati-hati kita kemana, tapi lisan kita bersolawat, sholawat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sampai kepada Nabi Muhammad. Tapi bedanya zikir tidak bisa Pak, zikir itu harus khusyuk, tidak boleh pikiran kita kemana-mana. Ya, tidak boleh pikiran kita kemana-mana, hati kita juga kemana-mana. Zikir itu harus menyatu. Ketika kita mengucap la ilaha illallah, kita harus memahami maknanya, meresapi. Kita harus melihat tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, semua ini bukan Tuhan. Orang kan kadang-kadang jadikan berhala tuh Pak. Jangankan harta, ilmu saja bisa jadi berhala tuh Pak. Orang mengagungkan ilmu itu jadi berhala. Makanya dalam sholat kita diajarkan, ya Allahu Akbar. Itu ketika kita takbiratul ihram, itu dalam fikih itu diajarkan kita harus membuang semuanya selain Allah. Allahu Akbar, semuanya hilang. Ya, jabatan, kedudukan hilang semua, ya yang ada hanya Allah. Tapi kadang-kadang dalam sholat tuh suka ada yang datang, ya betul. Ada yang ya ada saja pikirannya nggak nyatu itu Pak, ya makanya kita nih untungnya Pak, ya syarat sahnya sholat itu bukan khusyuk, ya syarat sholat bukan khusyuk. Imam Syafi'i itu tidak menjadikan syarat sah sholat. Kalau itu menjadi syarat sah sholat, saya yakin nggak ada yang sholatnya yang benar nih Pak. Ya waktu sholat tahu-tahu inget tuh barang kita taruh di mana, inget. Ya kalau di luar sholat sih lupa tuh taruh di mana, lupa nyari-nyari tuh. Ya tapi waktu sholat ketemu, ya ketemu nggak? Betul.
Setannya berarti udah hilang, Pak. Ya, itu seperti itu. Ya, ada saja. Makanya ya begitulah. Ya untungnya bukan jadi syarat, ya. Makanya tetapi kita harus ya menjadikan sholat kita sholat yang khusyuk. Sholat khusyuk itu gimana caranya? Ya salah satunya harus kita fahami apa yang kita baca. Baca Fatihah harus tak paham. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pahami artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta. Kita pahami. Lagi sholat itu seperti itu. Ya harusnya baca Rahmanir-Rahim. Ya Maliki Yaumiddin. Kita pahami terus artinya. Kita memahami sedang ya, kita sholat itu sedang di hadapan Allah ya. Ya, seperti itu kita pahami. Jadi khusyuk itu salah satu cara kita menjadi sholat kita sholat yang khusyuk. Hudurul qalb, hadirnya hati kita. Ya. Itulah cara-cara yang memang perlu apa? Bertahap ya, bertahap. Ya, baik, insya Allah kita ketemu lagi di minggu yang akan datang masih pembahasan tentang keimanan kita sekalian ya, karena waktu dibatasi. Ya, ini sebagai waktu mengisi waktu kita di tengah-tengah sore hari ya. Lelah kita beraktivitas, insya Allah hati kita ini tidak lelah karena sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dawamkan zikir, Pak. Dawamkan zikir sebisa kita. Hari Selasa ini Imam Ghazali menganjurkan kita baca sholawat 1000 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Besok istighfar. Hari Rabu istighfar 1000 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hari Kamis baca apa? Hari Kamis baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahul azim 1000 kali. Hari Jumat baca juga. Ya. Hari Sabtu baca la ilaha illallah. Hari Minggu baca ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Kalau bisa kita baca itu. Amalan-amalan ulama-ulama terdahulu termasuk Imam Ghazali 1000 kali dibaca itu. Wirid menjadi wirid yang nggak lepas ya, karena kalau orang tanpa wirid itu hatinya pasti akan resah dia. Kalau ada masalah pasti langsung nggak kuat. Tapi kalau orang sering berzikir insya Allah ya dia akan kuat menghadapi masalah. Demikian, mohon maaf atas kekurangan dan juga kekhilafan. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat yang mulia ini Allah berikan kita sebuah hidayah dan taufik darinya. Semoga Allah makin mantap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat pesan yang selalu diingatkan oleh khatib setiap Jumat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kita mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Pegang baik keimanan kita, Pak. Ya, sekarang lagi banyak, mohon maaf, ya, pemurtadan atau pendangkalan akidah, ya. Ya, jadi hati-hati kita dengan dunia ini, ya. Orang digoda dengan dunia, imannya dijual. Orang digoda dengan ujian, bencana dan lain-lain, imannya dijual. Nauzubillah. Ya, jangan, ya, hidup ini sebentar. Ya, hidup ini sesaat. Ya, yang paling mahal yang kita bawa, ya, ketika kita mati itu adalah iman, ya. Itu yang paling mahal, yang paling berharga dan paling mahal. Jadi itu yang paling berharga, ya. Kedudukan dan jabatan sudah tidak ada artinya lagi ketika sudah kita berpulang ke rahmatullah. Demikian, mohon maaf, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.